Sahabat petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Baiklah sahabat petani sawit, untuk video kali ini saya akan membahas video bagaimana cara memilih bibit sawit cabutan. Seperti yang di layar seperti ini adalah bibit sawit cabutan. Ini bukan bohong, bukan hoax. Ini benar-benar berasal dari bibit yang saya ambil yang tumbuh liar di bawah pepohonan kebun kelapa sawit. Dan saya langsung tanam. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagi saya. Sudah setinggi ini 2 meter. Buahnya cukup banyak. Cukup bagus ya, hampir tidak kalah dengan bibit cabutan. Batang pun lumayan bagus. Lalu bagaimana caranya memilih bibit cabutan supaya kualitasnya tidak kalah dengan bibit unggul? Baiklah sahabat petani sawit, untuk cara memilih bibit cabutan yang berkualitas supaya buahnya banyak seperti buah sawit bibit unggul, terlihat sekali ya, ini bibit cabutan. Pelepahnya saja kuning, tapi buahnya bukan main. Caranya simak video ini sampai selesai. Nah sahabat petani sawit, untuk sahabat petani sawit yang ingin menggunakan bibit cabutan, sebenarnya cukup mudah untuk cara memilih bibit cabutan supaya kualitasnya tidak begitu buruk dengan hasil. Karena sawit ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jangkanya cukup panjang ya, tidak sebentar. Makanya kita kalau ingin menggunakan bibit cabutan itu harus paham bagaimana cara memilih bibit cabutan tersebut. Walaupun bibit itu tumbuh liar di perkarangan, di pinggir jalan, ataupun di perkebunan kelapa sawit milik orang lain ataupun perusahaan. Jangan hanya asal mengambil dan menanam bibit tersebut. Tetapi buat teman-teman para petani sawit, kalau bisa, kalau teman-teman sudah punya modal, cukup modal untuk menggunakan bibit unggul, ada lebih baiknya teman-teman menggunakan bibit unggul saja, karena bibit unggul itu sudah resmi dan sudah melalui tahap yang sangat rumit untuk dijadikan sebagai bibit kelapa sawit. Makanya harga bibit unggul itu cukup lumayan mahal. Dari prosesnya saja itu sudah cukup panjang. Biaya proses pembuatan bibit unggul itu memang mahal. Dari itu kenapa bibit sawit unggul itu mahal. Akan tetapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan bibit cabutan karena tidak cukup modal untuk menggunakan bibit unggul, teman-teman bisa lihat saja sendiri di belakang saya. Itu saya menggunakan bibit cabutan. Memang tampak tidak ada berbuah, tapi ada. Karena sekarang lagi musim antrek. Biarpun bibit unggul, kalau lagi musim antrek, ya antrek. Di balik dari itu, untuk menggunakan bibit cabutan, itu kadang tergantung pada perawatan. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Perawatan seperti pembersihan lahan, pemupukan, dan pruning itu harus memang teratur. Seperti pupuk juga harus teratur, supaya kualitas bibit cabutan yang kita tanam itu tidak kalah dengan bibit cabutan. Ini pengalaman saya. Bibit cabutan unggul pada timbangan. Dia terkadang bibit cabutan itu memang agak sedikit jarang berbuah. Buah pun kadang-kadang ada 3, 2 per 1 batang. Unggulnya dari buahnya itu besar dan keras. Itu yang membuat bibit cabutan berat, karena cangkangnya itu lebih besar daripada bibit unggul, sehingga membuat sawit bibit cabutan kebanyakan itu berat dan keras. Kalau bibit cabutan rata-rata itu kulit bagian luar itu tebal, sehingga agak sedikit ringan. Itu kebanyakan. Kalau bibit cabutan tidak.
Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit cabutan? Untuk memilih bibit cabutan yang teman-teman harus perhatikan pertama yaitu tentang umur pohon kelapa sawit yang ingin kita ambil. Harus, kalau bisa, itu benar-benar sudah tua, minimal di atas 20 tahun umur tanam sawit tersebut. Itu yang pertama kali yang harus teman-teman perhatikan. Umur kelapa sawit yang ingin kita buat bibit harus di atas 20 tahun, karena itu sudah tua. Yang kedua, teman-teman harus melihat atau bertanya kepada pemilik kebun sawit tersebut yang ingin dijadikan bibit, apakah bibit tersebut itu berasal dari bibit unggul. Kalau sawit tersebut yang ingin kita jadikan bibit ya itu berasal dari bibit unggul, itu bagus dijadikan bibit karena indukannya saja sudah dari bibit unggul. Maka kita bisa menggunakan yang tumbuh atau yang sudah berondolan jadikan bibit. Nah, lalu teman-teman ambil di batang atau teman-teman tunggu saja yang sudah berondolan. Banyak juga yang mengatakan yang sudah berpengalaman itu ambil saja di bagian luar, biji di bagian luar saja berondolan, karena kualitasnya lebih bagus daripada kita harus mengambil semua biji luar dan dalam. Ada juga yang sependapat itu kita harus mengambil bagian biji yang di bagian tengah saja, tapi tidak boleh mengambil bagian pangkal ataupun bagian ekor tandan sawit tersebut. Itu ada juga yang berpendapatan seperti itu. Kalau saya dulu mengambil bagian tengah saja dan bagian luar saja. Maka kalau masalah buah cengkeh itu kadang-kadang tergantung pada dasar bibit tersebut. Karena kalau dasar bibit tersebut sudah seperti buah cengkeh atau dulunya buah cengkeh tapi setelah besar jadi, maka banyak sekali terjadi buah cengkeh yang kita ambil. Tetapi kalau sawit tersebut benar-benar normal dari awal, dari kecil, maka itu tidak akan ada buah cengkeh atau sawit jantan. Kalau buahnya cengkeh itu lebih bagus, karena cengkeh sekarang sangat mahal. Nah, setelah itu teman-teman boleh cara penyemaian atau boleh mencari yang sudah tumbuh tinggi, tinggal tanam atau siap tanam. Kalau untuk yang siap tanam teman-teman itu harus memilih, kalau bisa itu kebanyakan orang berpatokan atau berpengalaman itu mencari bagian ujung pelepah sawit tersebut itu ada benang yang menjurai. Itu kebanyakan berpendapat seperti itu. Kalau ada benang di ujung pelepah itu bisa digunakan atau bisa ditanam sebagai bibit. Nah, kalau saya dulu itu metodenya harus disemai setelah 2 lembar daun baru saya pindahkan ke polybag. Setelah besar baru saya tanam. Karena kalau cara metode seperti itu lebih bagus, dia tidak stres, sehingga proses penanaman pun, perkembangbiakan pun lebih cepat karena tidak stres daripada kita cabut langsung ditanam. Kalau tidak musim hujan itu bakal stres. Nah, mungkin teman-teman yang petani sawit lain itu banyak yang mengatakan ajaran ataupun cara-cara ini itu sesat. Tetapi kalau pengalaman saya ya, karena saya dulu tidak mampu memilih bibit unggul, maka saya gunakan metode membuat bibit sendiri, yaitu bibit cabutan. Dan hasilnya ya alhamdulillah tidak begitu mengecewakan dan tergantung pada perawatan kita. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman para petani sawit.